Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba bedah bagian akhir dari surat Roma ya. Tepatnya pasal 16 ayat 17 sampai 24. Kita ada sumber analisis teologis nih tentang bagian ini. Ya, bagian yang isinya cukup keras ya peringatannya. Jadi fokus kita kali ini ya memahami peringatan Paulus soal perpecahan dan penyesatan itu. Plus, gimana analisis ini bantu kita jadi bijak dan teguh. Langsung aja kita gali yuk. Oke, analisis yang Anda bawa ini kan langsung menyoroti ayat 17 dan 18. Peringatan Paulus buat waspada sama orang yang bikin perpecahan, ajarannya beba gitu. Nah, analisis ini bilang ancamannya itu seringkali halus. Gimana itu maksudnya halus menurut sumber ini? Betul, betul. Itu poin pentingnya. Analisis ini nunjukin kalau mereka itu nggak terang-terangan gitu loh menentangnya. Bisa jadi nyusup pelan-pelan. Dan motivasinya, ya seperti kata Paulus, melayani perut sendiri. Maksudnya kepentingan pribadi gitu ya? Iya, bisa jadi soal kedudukan atau ya materi mungkin. Dan senjatanya itu kata-kata muluk sama bahasa manis. Nah, sumber analisis ini melihat, ini gimana ya, semacam diagnosa lah. Kalau jemaat nggak punya dasar firman yang kuat, wah gampang banget ketipu sama retorika kayak gitu. Oke. Tapi kan di ayat 19 itu Paulus malah muji ketaatan jemaat Roma. Kedengerannya agak kontras ya sama peringatan tadi. Gimana analisis ini menjelaskan itu? Nah, itu dia. Analisis ini ngelihatnya bukan kontradiksi sih, tapi lebih ke tingkatan gitu. Ketaatan itu bagus, emang udah jadi reputasi mereka kan? Tapi Paulus menurut analisis ini ya, mau dorong ke level selanjutnya. Level selanjutnya, maksudnya? Kedewasaan rohani. Jadi bukan cuma taat aja, tapi taatnya itu pakai pemahaman, pakai hikmat, yang dibimbing Roh Kudus buat bisa bedain mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat. Ketaatan kalau tanpa hikmat, ya rapuh gitu jadinya. Oke, jadi tantangannya di situ ya. Terus gimana dong caranya biar kita nggak gampang terpikat bahasa manis itu tadi? Apa kata analisis ini? Strateginya, wah ini jelas banget di analisis ini, intinya tanggung jawab pribadi. Masing-masing kita perlu belajar firman Tuhan. Sendiri. Mendalam. Oh, jadi bukan cuma tugasnya pemimpin jemaat gitu? Bukan itu aja. Tiap orang percaya harus punya fondasi sendiri. Analisis ini nekanin banget. Retorika manis itu bahaya kalau nggak diuji. Nah, disinilah prinsip sola scriptura. Alkitab sebagai tolok ukur utama. Ya, jadi praktis banget. Bukan soal enak didengar atau enggak. Terus langkah praktisnya gimana? Yaitu tadi, hindari mereka yang bikin pecah belah, uji semua ajaran pakai Alkitab, jangan silau sama kemasannya aja kalau isinya nggak benar. Harus kuat akarnya di firman. Paham. Lalu ada janji di ayat 20 itu kan, soal Allah sumber damai sejahtera yang bakal hancurin iblis. Analisis ini pasti lihat ada makna khusus ya, kenapa disebut sumber damai sejahtera pas sebelum janji penghancuran iblis? Oh, pasti. Analisis ini menggarisbawahi kontrasnya itu. Di tengah ancaman perpecahan, penyesatan yang seringkali sumbernya dari si jahat, Allah justru disebut sumber damai. Kemenangan akhir atas iblis itu ditegaskan di situ. Jadi ini soal sifat Allah dan akhir zaman gitu ya? Iya, ini menyentuh keyakinan dasar tentang siapa Allah, teologi proper, dia yang pegang damai, yang berdaulat, dan juga pandangan tentang akhir zaman, eskatologi, bahwa kejahatan pasti kalah, jadi pengharapannya kuat. Dan kekuatannya, seperti ditekankan analisis ini sejalan dengan sola gratia, ya datangnya dari kasih karunia Allah, bukan usaha kita. Menarik. Nah, habis janji kemenangan dari Tuhan itu, Paulus kan nutup suratnya pakai salam dari teman-teman seperjuangannya. Ada Timoteus, Tertius yang nulisin suratnya, Gaius, Erastus. Analisis Anda ngelihat ini lebih dari sekedar basa-basi kan ya? Jauh dari basa-basi. Justru, telaah ini melihatnya sebagai penutup yang penting banget. Habis ada peringatan keras soal perpecahan, daftar nama ini malah nunjukin realita komunitas yang sehat, yang saling dukung. Oh, jadi kontras gitu ya? Iya, kontras banget sama bahaya perpecahan tadi. Ini gambaran praktis eklesionologi, kesatuan gereja. Perjuangan iman ini nggak sendirian, ada support sistemnya. Dan secara nggak langsung, ini ngingetin lagi kalau fokusnya ya Kristus, solus Kristus yang nyatuin mereka dalam iman, sola fide, demi kemuliaan Allah, soli deo gloria.
Oke, jadi kalau kita simpulkan dari telahah ini ya, hati-hati sama ajaran yang halus tapi memecah belah. Pertahanan utamanya, ya pemahaman firman Tuhan pribadi yang kuat, jangan cuma ikut-ikutan. Terus ingat ada janji kemenangan dari Allah dan ada kekuatan juga di dalam komunitas iman. Tepat sekali. Dan mungkin sebagai bahan renungan buat Anda di rumah nih, ini dari bagian evaluasi sumber kita. Coba deh direfleksikan. Selama ini Anda lebih tertarik sama ajaran yang sekedar enak didengar, atau yang mungkin menantang tapi benar-benar sesuai Alkitab? Hmm. Dan seberapa besar sih komitmen Anda buat nyediain waktu belajar firman itu secara pribadi? Benar-benar serius mempelajarinya. Wah, itu pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan ya. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.